Halo kamu, selamat datang di channel Lerit Tarot, tempat di mana tidak ada yang kebetulan dan tidak ada energi yang salah alamat. Karena jika kamu sampai menemukan bacaan ini, artinya ada sesuatu yang sedang bergerak kuat di balik layar hidupmu. Ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam dinamika hubunganmu. Ada satu fase yang sedang bergeser tanpa banyak suara, namun dampaknya terasa sangat dalam. Dan ada seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar siap menghadapi satu hal ini, yaitu momen ketika kamu berhenti mengejar, berhenti bertanya, berhenti menunggu, dan berhenti memberi energi pada sesuatu yang tidak lagi menghargaimu. Bacaan ini hadir bukan untuk menenangkan ego siapapun, bukan untuk membenarkan siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan untuk membuka kebenaran tentang apa yang sebenarnya dia rasakan ketika kamu memilih diam, ketika kamu menarik diri, ketika kamu tidak lagi bereaksi, dan ketika fokusmu berlahan kembali ke dirimu sendiri. Karena justru dalam keheningan itulah banyak perasaan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke pesan ini, tarik napas perlahan, lepaskan ekspektasi. Hadirkan dirimu sepenuhnya di momen ini. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Ambil pesan yang terasa selaras untukmu dan lepaskan sisanya tanpa beban. Karena tarot adalah energi, dan energi tidak bekerja untuk menyenangkan siapapun. Energi bekerja dengan cara yang jujur, bahkan ketika kejujuran itu terasa tidak nyaman. Mari kita mulai. Energi yang muncul sejak awal bacaan ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa ada satu hal besar yang sama sekali tidak pernah dia persiapkan dalam hidupnya, yaitu momen ketika kamu benar-benar berhenti. Berhenti mengejar, berhenti menuntut, berhenti bertanya, berhenti berharap, dan yang paling mengejutkan baginya, kamu berhenti berusaha mempertahankan sesuatu yang selama ini hanya menguras tenaga, emosi, dan harga dirimu sendiri. Selama ini dia hidup dengan keyakinan bahwa kamu akan selalu ada di posisi yang sama. Selalu menunggu, selalu memberi ruang, selalu memaklumi, selalu mencoba memahami. Bukan karena dia merasa aman secara emosional, tetapi karena The Emperor menggambarkan dirinya sebagai sosok yang terbiasa memegang kendali penuh. Dia terbiasa mengatur ritme hubungan, terbiasa menentukan kapan dekat dan kapan menjauh, terbiasa merasa berkuasa karena tahu kamu tidak kemana-mana. Di balik sikap tegas dan dominannya, sebenarnya ada ketakutan besar kehilangan posisi, kehilangan kendali, dan kehilangan peran sebagai pihak yang selalu di atas. Kontrol memberinya rasa aman palsu, dan selama kamu terus mengejar, ilusi itu tidak pernah runtuh. Namun segalanya mulai berubah ketika energi Queen of Swords muncul dari dirimu. Ini adalah fase besar dalam hidupmu, fase ketika kamu berhenti bereaksi dengan emosi yang berlebihan. Kamu berhenti menjelaskan perasaanmu berulang kali kepada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Kamu berhenti membela diri, kamu berhenti merasa perlu membuktikan bahwa kamu layak diperlakukan dengan baik. Di titik ini, kamu mulai melihat situasi dengan logika yang jernih dan kesadaran yang tenang. Kamu tidak lagi ingin dimengerti olehnya, kamu hanya ingin jujur pada dirimu sendiri. Diam yang kamu pilih bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda bahwa kamu akhirnya sadar, dan justru keheningan itulah yang membuatnya panik. Dia mulai merasa asing, bingung, kehilangan arah. Dia tidak bisa lagi membaca pikiranmu, tidak bisa lagi memprediksi reaksi dan langkahmu seperti dulu. Ketika Page of Wands muncul, terlihat jelas bahwa saat kamu mundur, justru rasa penasaran dalam dirinya bangkit. Ada dorongan impulsif untuk kembali menyapa, mengirim pesan ringan, melontarkan candaan, bersikap seolah tidak ada yang berubah. Semua itu bukan karena kesadaran penuh, tetapi karena dia ingin menguji. Dia ingin tahu apakah kamu masih sama, apakah kamu masih bisa dipancing, apakah satu pesan kecil masih cukup untuk menarikmu kembali ke posisi lama. Namun Page of Swords memperlihatkan bahwa dia tidak cukup berani untuk bertindak secara terbuka. Dia lebih memilih mengamati dari jauh, memperhatikan sikapmu, membaca ulang interaksi terakhir, bahkan diam-diam memantau kabarmu. Egonya belum siap menerima kenyataan bahwa kamu mungkin sudah benar-benar tidak menunggunya lagi.
Masuk ke energi King of Wands, konflik batin dalam dirinya semakin kuat. Di satu sisi, dia ingin kembali tampil percaya diri, penuh pesona, penuh daya tarik, seolah masih memegang kendali penuh atas situasi dan perasaanmu. Namun di sisi lain, dia merasakan kegoyahan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Semua cara lamanya tidak lagi bekerja padamu, semua sikap dominan yang dulu membuatmu bertahan, kini terasa kosong, dan ini mengguncang harga dirinya. Six of Swords menegaskan bahwa sebenarnya kamu sudah mulai menjauh secara emosional, bukan karena tidak peduli, bukan karena benci, tetapi karena kamu memilih ketenangan daripada hubungan yang terus membuatmu ragu, bertanya, dan merasa tidak cukup. Kamu memilih damai dibandingkan terus berada dalam ketidakpastian, dan jarak batin yang kamu ciptakan ini justru membuatnya semakin gelisah. The Devil muncul sebagai kartu paling jujur dalam bacaan ini. Di sini terlihat jelas adanya ketergantungan emosional yang selama ini tidak pernah diakui. Pola tarik ulur, kebiasaan mempermainkan situasi, kenyamanan menerima validasi, perhatian, dan energimu tanpa harus benar-benar bertanggung jawab. Kamu adalah sumber kekuatan emosionalnya. Dan ketika semua itu berhenti, dia merasa kehilangan sesuatu yang selama ini diam-diam dia nikmati. Bukan hanya kehilangan kamu, tetapi kehilangan rasa berkuasa atas dirimu. Three of Pentacles menunjukkan bahwa di titik ini, dia mulai berpikir ulang, mulai menyadari bahwa hubungan tidak bisa terus berjalan satu arah. Ada niat untuk memperbaiki, ada keinginan untuk mencoba membangun ulang, namun niat ini masih bercampur dengan rasa takut kehilangan kenyamanan lama. Ten of Wands memperlihatkan betapa berat beban yang dia pikul sekarang. Beban ego, beban rasa bersalah, beban ketakutan ditolak, beban ketidakmampuan mengakui kesalahan secara jujur. Semua ini membuat langkah kecil saja terasa sangat berat baginya. Two of Pentacles menunjukkan kebimbangannya. Dia terombang-ambing antara mempertahankan kamu atau tetap bertahan di zona aman, antara berubah atau kehilangan, antara jujur atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Two of Swords menegaskan kebuntuannya. Dia memilih menutup mata, menunda keputusan, berharap keadaan bisa kembali seperti dulu tanpa dia harus berubah. Padahal kenyataannya, kamu sudah tidak berada di titik yang sama lagi. Dan kemudian, The Tower datang sebagai momen kejut besar, momen runtuhnya ilusi, saat dia benar-benar menyadari bahwa kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap. Kesadaran ini menghancurkan rasa kendali yang selama ini dia pegang erat, meruntuhkan egonya, mengguncang kepercayaannya terhadap dirinya sendiri. Kehilangan ini terasa nyata, menyakitkan, tidak bisa dihindari. The Lovers menegaskan bahwa perasaan itu memang ada, tidak sepenuhnya palsu, namun pilihan yang salah, timing yang keliru, dan ketakutan untuk bertanggung jawab membuat hubungan ini tidak pernah tumbuh sehat. Seven of Pentacles menunjukkan fase penantian dan penyesalan. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua yang sudah dia tanam selama ini akan benar-benar hilang? Apakah masih ada kesempatan? Atau semuanya sudah terlambat? Sementara itu, The High Priestess menunjukkan perubahan besar dalam dirimu. Kamu kini lebih mendengarkan intuisi, tidak lagi membutuhkan kata-kata manis, tidak lagi terbuai janji. Hatimu sudah tahu kebenaran, bahkan tanpa penjelasan. Dan jarak batinmu bisa dia rasakan, meski kamu tidak mengatakannya. Two of Cups membuka kemungkinan baru tentang hubungan yang setara dan saling memilih. Entah itu dengan dirinya, jika dan hanya jika ada kejujuran, tanggung jawab, dan perubahan nyata, atau dengan orang baru yang datang membawa energi lebih seimbang, lebih tenang, dan lebih menghargai keberadaanmu. Dan akhirnya, The Hierophant menutup bacaan ini dengan pelajaran besar. Semua yang terjadi bukan untuk menghukummu, bukan untuk membuatmu hancur, tetapi untuk mengajarkanmu nilai diri, batasan, dan makna cinta yang sehat. Karena setelah semua ini, kamu tidak lagi bisa dipermainkan, tidak lagi mudah diatur, dan tidak lagi kehilangan diri demi seseorang yang tidak pernah benar-benar siap memilihmu sepenuhnya. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya?
Energi Knight of Swords yang muncul di bagian awal ini menunjukkan sebuah fase yang tidak bisa lagi dia bendung. Setelah sekian lama diam, menahan diri, berpura-pura tenang, dan mencoba mengatur jarak dengan logika, pada akhirnya ada satu titik di mana pikirannya menjadi terlalu penuh. Kepalanya sesak oleh kata-kata yang tidak pernah sempat dia ucapkan. Dadanya terasa berat oleh perasaan yang selama ini dia tekan. Di fase ini, dia tidak lagi mampu duduk diam dan mengamati dari jauh. Ada dorongan kuat untuk bergerak cepat, tergesa, bahkan sedikit sembrono. Knight of Swords adalah energi orang yang takut kehilangan waktu, takut kehilangan momen, takut ketika dia terlalu lama berpikir, kamu justru semakin jauh dan benar-benar pergi dari hidupnya. Karena itu, kemunculannya bisa terasa mendadak. Pesan tiba-tiba, telepon yang tidak kamu duga, atau sikap frontal yang datang tanpa banyak basa-basi. Bukan karena dia ingin menyerang, tetapi karena dia takut jika tidak bergerak sekarang, semuanya akan benar-benar berakhir tanpa sempat dia jelaskan. Namun di balik kecepatan dan keberaniannya itu, Page of Cups memperlihatkan lapisan yang jauh lebih lembut. Di balik kata-kata yang mungkin terdengar kaku, di balik nada yang bisa terasa canggung, sebenarnya ada sisi rapuh yang dia bawa. Niat awalnya bukan untuk berdebat, bukan untuk kembali menguasai, dan bukan untuk memenangkan argumen. Yang dia bawa adalah perasaan yang belum matang cara penyampaiannya. Ada rindu yang tidak pernah dia akui. Ada penyesalan yang selama ini dia simpan sendiri. Ada keinginan untuk memperbaiki suasana, meskipun dia sendiri belum tahu bagaimana caranya dengan benar. Page of Cups menunjukkan bahwa emosinya tulus, tetapi belum sepenuhnya dewasa. Ada ketulusan, tetapi masih dibalut kebingungan. Ketika Two of Cups muncul, terlihat jelas bahwa dalam hatinya ada kesadaran baru. Kesadaran bahwa hubungan ini bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar keterikatan sepihak, dan bukan pula ilusi yang hanya hidup di satu sisi. Ada ikatan emosional yang saling terhubung, ada rasa yang tumbuh dari dua arah. Inilah yang membuatnya berpikir tentang kemungkinan rekoneksi, tentang kembali ke titik saling memilih, tentang membuka kembali ruang yang sempat tertutup. Namun di saat yang sama, Two of Cups juga membawa keraguan, karena dia belum tahu apakah kamu masih berada di ruang emosional yang sama, apakah hatimu masih terbuka, atau apakah kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali menoleh ke belakang. Seven of Pentacles kemudian menunjukkan fase yang lebih sunyi. Setelah mencoba membuka diri, setelah mengulurkan langkah, dia tidak langsung merasa lega. Justru dia masuk ke fase menunggu, mengamati, menghitung. Dia memperhatikan reaksimu, diam-diam menimbang setiap respons, setiap jarak, setiap perubahan sikap. Di fase ini pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah usahanya berbuah? Apakah semua ini terlambat? Apakah semua waktu yang terbuang masih bisa ditebus? Dia mulai menghitung ulang apa yang sudah dia tanam dan apa yang mungkin akan dia tuai. Masuk ke King of Swords, terlihat perubahan besar dalam cara berpikirnya. Jika sebelumnya dia lebih banyak dikuasai dorongan dan emosi, di sini dia mulai mencoba menata ulang pikirannya. Dia mulai sadar bahwa perasaan saja tidak cukup, bahwa jika dia ingin kamu kembali percaya, dia harus bicara dengan jelas, jujur, terstruktur, tanpa permainan, tanpa manipulasi emosi. King of Swords menunjukkan upaya untuk bersikap dewasa secara mental, untuk tidak lagi bersembunyi di balik kebingungan, untuk tidak lagi setengah-setengah dalam komunikasi. Namun Two of Wands mengungkap bahwa meskipun pikirannya mulai matang, langkahnya belum sepenuhnya mantap. Dia berdiri di persimpangan. Satu kakinya ingin melangkah serius ke arahmu, ingin mencoba memperjuangkan, ingin membuktikan bahwa kali ini berbeda. Namun kaki lainnya masih tertahan, menimbang resiko, takut ditolak, takut kehilangan kebebasan, takut jika perubahan yang harus dia lakukan ternyata lebih besar dari yang sanggup dia tanggung. Ini bukan kebimbangan kecil, ini adalah konflik antara keinginan dan ketakutan terdalamnya. Queen of Pentacles kemudian mengungkap cara dia memandangmu sekarang. Kamu bukan lagi sekedar sosok yang memberi perhatian atau kenyamanan emosional. Di matanya, kamu adalah figur yang stabil, bernilai, layak diperjuangkan. Kamu membawa energi aman, energi tenang, energi fondasi yang nyata. Kamu adalah tipe orang yang membuatnya berpikir tentang masa depan, bukan hanya tentang perasaan sesaat.
Dan justru kesadaran inilah yang membuatnya semakin takut. Karena memperjuangkan sesuatu yang bernilai, berarti dia harus benar-benar hadir, bertanggung jawab, dan konsisten. Seven of Swords muncul sebagai peringatan yang jujur. Di tengah niat baik dan kesadaran barunya, masih ada sisi dirinya yang belum sepenuhnya terbuka. Masih ada ketakutan yang dia sembunyikan. Mungkin masih ada kebenaran yang belum dia ucapkan. Bukan selalu karena ingin menyakiti, tetapi karena dia belum siap menghadapi konsekuensi dari kejujuran penuh. Dia masih berusaha melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit, bahkan jika itu berarti tidak sepenuhnya transparan. Ten of Cups memperlihatkan gambaran ideal yang dia simpan jauh di dalam hati. Gambaran tentang kebahagiaan emosional, tentang hubungan yang damai, tentang rasa pulang yang selama ini dia cari. Dan dalam bayangan itu, kamu ada. Ada harapan bahwa semuanya bisa diperbaiki, bahwa cerita ini tidak harus berakhir dengan luka, bahwa masih ada kemungkinan akhir yang bahagia. Namun Two of Swords kembali mengingatkan bahwa sebelum sampai ke sana, dia akan kembali bimbang. Ada konflik antara hati dan logika, antara keinginan memperjuangkan dan kebiasaan menghindar, antara berani memilih dan takut menghadapi hasilnya. Knight of Wands menandakan bahwa kebimbangan ini bisa membuat langkahnya tidak stabil. Kadang dia terlihat sangat bersemangat, penuh inisiatif, seolah siap mengejar dan memperbaiki segalanya. Namun di lain waktu, dia bisa tiba-tiba menjauh, menghilang, menarik diri. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut kehilangan kendali atau takut gagal. Energinya naik turun, tidak konsisten, dan inilah yang perlu kamu waspadai. Ace of Swords menutup bacaan ini dengan pesan yang sangat jelas dan tegas. Akan ada satu percakapan penting, satu momen kejujuran, satu pengakuan yang membuka semuanya. Entah tentang perasaannya yang sebenarnya, tentang penyesalan yang selama ini dia simpan, atau tentang batasan yang akhirnya dia sadari. Percakapan ini menjadi titik terang, karena setelah itu, tidak ada lagi abu-abu. Kamu akan tahu dengan jelas apakah dia benar-benar siap berubah dan memilih dengan sadar, atau apakah dia hanya datang karena dorongan sesaat dan ketakutan kehilangan. Bacaan ini menunjukkan bahwa dia akan bergerak, dia akan mendekat, dia akan mencoba berbicara. Tetapi hasil akhirnya tidak lagi ditentukan oleh seberapa cepat dia datang, melainkan oleh seberapa jujur dia berani terbuka. Dan yang terpenting, semua ini kini juga bergantung pada dirimu. Pada apakah kamu masih mau membuka ruang, pada apakah kamu masih ingin mendengar. Karena kali ini, ceritanya bukan lagi tentang mengejar atau ditinggalkan, ini tentang kejelasan, tentang pilihan yang sadar, dan tentang harga diri yang tidak bisa lagi dikompromikan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detil pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.